Baik, pemirsa tadi sudah sempat saya informasikan kepada Anda tema perbincangan, tema dialog yang akan kami ajak Anda juga untuk bisa melihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Karena yang namanya kasus ini bukan pertama kali saja terjadi, bukan hanya di Medan, Sumatera Utara yang kemarin kita saksikan, tapi sebelumnya juga sudah pernah ada seorang vaksinator ataupun juga tenaga ataupun dokter yang menyuntikkan suntikan vaksin ini kepada mereka. Nah, kepada masyarakat termasuk. Nah, ini kemudian ternyata suntikannya kosong. Kita akan lihat lebih dalam lagi dalam tayangan berikut ini. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI akan melakukan pembinaan kepada dokter kita, vaksinator yang menyuntikkan vaksin kosong kepada salah seorang pelajar saat gelaran vaksinasi. Usia 6-11 tahun di salah satu sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara. Hal ini disampaikan oleh Ketua IDI Medan, Dr. Wijaya di Mapolres Medan. Menurut Dr. Wijaya, apa yang dilakukan oleh dokter kita merupakan sebuah pelanggaran. Selaku organisasi profesi kedokteran IDI akan melakukan pembinaan secara internal pada anggotanya. Namun, Dr. Wijaya menyampaikan bahwa penyuntikan vaksin kosong sejatinya tidak berbahaya, apalagi sampai berakibat fatal. Dokter kita pun sudah mengakui perbuatannya, dirinya telah mengakui khilaf dan meminta maaf atas peristiwa tersebut. Pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh IDI tentunya pada dokter kita, kemudian juga dari kacamata hukum, sanksi apa yang bisa dikenakan kepada dokter kita ini. Dan juga bagaimana upayanya agar tidak terjadi kembali kasus seperti ini. Ini Anda bisa saksikan videonya di layar kaca. Video ini menjadi viral, ternyata suntikan yang disuntikan kepada anak-anak SD ini kemudian kosong, tidak ada vaksin di dalamnya. Hingga saat ini juga memang kita masih menantikan informasi lebih jelas lagi, lebih dalam lagi dari pihak Polres Medan. Tapi kita juga masih menunggu. Sambil menantikan terhubung juga kita bisa mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian. Saya sudah bersama dengan para narasumber yang akan membahas mengenai hal ini. Bagaimana IDI melakukan penanganan terhadap kasus ini. Kemudian juga bagaimana dari kacamata hukum pidana. Sudah hadir di samping saya Pak Ahyar Salmi selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Putri, selamat malam penonton. Pak, ini membuat masyarakat geram, begitu kesal dan masalahnya juga bukan sekali ini saja terjadi. Nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan kalau dari segi hukum pidana, adakah kemudian yang bisa menjerat atau sanksi yang bisa dikenakan kepada vaksinator-vaksinator ini. Tapi selain Pak Ahyar Salmi, saya juga punya narasumber lainnya, yaitu Dr. Daeng M. Fakih selaku Ketua Umum IDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Bagaimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dok, ini mungkin yang pertama kita ingin sekali tahu ketika IDI kemudian mengatakan akan melakukan pembinaan internal seperti apa dok yang dimaksud? Ya, yang pertama mungkin sebelum menentukan pembinaan internal atau mungkin lebih dari sekedar pembinaan ya, itu kita akan dalami ya, proses ini belum selesai didalami. Kami sudah koordinasi dengan IDI wilayah Sumut dan IDI cabang di Medan untuk terus melakukan pendalaman, mengklarifikasi ke dokter yang bersangkutan dan tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Memang ini harus didalami secara seksama karena kita tidak hanya ingin menangani kasusnya, tapi kita ingin mencari akar masalahnya. Kenapa hal ini terjadi? Kalau dari kasusnya mungkin nanti dari pendalaman bisa diketahui apakah ini betul yang dikatakan oleh yang bersangkutan bahwa ini silap ya, atau ada hal-hal lain selain silap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada silap atau lupa ya, kira-kira akar penyebabnya apa?
karena memang dalam kondisi sejawat ini melakukan tugas dari negara untuk melakukan pelayanan vaksinasi. Jadi ini tidak sekedar melaksanakan secara mandiri ya pelayanan, tetapi ini melaksanakan tugas negara. Jadi memang kita harus dalami dengan baik. Saya bukan hanya kasusnya yang kita tangani, tapi akar masalahnya apa, supaya kita bisa memberikan rekomendasi ke depan, supaya pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi ini dalam pengendalian pandemi bisa dilakukan dengan baik dan hal ini tidak terulang lagi. Baik, Dokter Daeng, sebenarnya SOP yang dilakukan oleh vaksinator sebelum menyuntikan itu apa, Dok? Sehingga kemudian yang kita ingin tahu bagaimana bisa seorang vaksinator yang seharusnya sudah berpengalaman, ada SOP-nya, ada standar prosedurnya, paling tidak mungkin menyuntikkan terlebih dahulu. Saya yang orang awam mungkin, saya tidak terlalu tahu prosedurnya, tapi bayangan saya adalah yang pertama suntiknya kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang berisi cairan, kemudian mengecek suntikan tersebut, kemudian mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalamnya, baru kemudian setelah itu menyuntikkan suntikan tersebut ke dalam tubuh orang yang akan disuntik. Nah, SOP-nya sebenarnya seperti apa kemudian sampai vaksinator ini tidak mengetahui bahwa di dalam itu tidak ada vaksinnya, begitu, Dokter? Ya, jadi memang kalau bicara SOP, tadi sudah dijelaskan ya, agak rinci itu Mbak Putri Viola tadi, tetapi pada saat pelayanan, apalagi pelayanan yang massal seperti ini, kadang-kadang itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh perawat, ya. Tweetnya itu diisi terlebih dahulu. Kadang-kadang seperti itu untuk mempercepat proses. Nah, kita ini belum mengetahui apakah betul squid ini sudah diisi terlebih dahulu sehingga petugas vaksinator itu tinggal menyuntikkan atau pelayanan yang terjadi itu dari awal memeriksa squid yang kosong, kemudian squid mengambil dari file yang berisi vaksin, kemudian setelah itu dikeluarkan gelembung udaranya, baru kemudian disuntikan kepada pasien ya. Nah, ini memang perlu pendalaman, Mbak Putri. Baik, kemudian dokter, sejauh ini karena memang masih pendalaman, masih mengetahui apa motif, apa alasan dari pelaku ataupun vaksinator tersebut, adakah kemudian diberikan pendampingan hukum kepada dokter kita ini? Kalau sekarang masih belum ya, karena kami secara internal ingin melihat lebih jauh tentang motif ya, apakah betul silap atau lupa ya, karena memang dengan pelayanan yang saya dengar ya, itu sampai 500 ya yang harus dilakukan penyuntikan, itu bisa jadi kemudian faktor kelelahan yang mempengaruhi konsentrasi sehingga bisa silap dan lain-lain bisa terjadi. Meskipun hal itu sebenarnya tidak bisa kita maklumi, ya. Tetap silap seperti itu tetap menjadi koreksi bagi kita dan itu tidak diperbolehkan, sehingga kalau memang terbukti ya, kita masih berandai-andai. Terbukti silap itu karena yang bersangkutan kelelahan, maka selain kita tangani kasus ini, rekomendasi yang kita sampaikan nanti ke pemerintah itu mengatur dengan baik supaya petugas kesehatan yang melakukan itu tidak sampai kelelahan. Misalnya kalau sampai 500 itu harus dibagi aplusannya begitu. Tidak satu petugas menangani 500. Misalnya menangani 50 disela dulu, dijeda, diganti petugas yang lain, nanti selanjutnya seperti itu, tiap per 50 pasien misalnya. Jadi rekomendasi nanti yang disampaikan dari hasil itu, selain penanganan kasusnya, itu kita ketahui setelah kita mendalami akar masalahnya apa yang terjadi, Mbak Putri. Baik, tapi sejauh ini mungkin Dokter Daeng bisa ada informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat, termasuk mungkin kalau tadi sudah dikatakan juga oleh Dokter Daeng yang akan disuntik kira-kira ada 500 anak, 500 siswa, karena ini acara suntik massal begitu. Apakah dari segi jumlah ini memang sudah mencukupi baik jumlah dokter yang disediakan ataupun bekerja pada saat itu, ditugaskan pada jam itu, kemudian juga mungkin jumlah pendampingnya termasuk mungkin suster yang membantu memasukkan vaksin ke dalam suntikan atau seperti apa begitu, Dok? Ya, jadi begini. Jadi kalau memang ini betul ya terjadi silap, ini kita masih perlu pendalaman ya dari pengakuan yang bersangkutan. Kalau betul terjadi silap dan kalau betul informasi yang ditangani ini sampai 500 orang, memang
kemungkinan besar ada kelelahan dan dari kelelahan itu kemudian kurang fokus, itu secara manusiawi bisa terjadi. Ya. Misalnya lupa mengecek apakah squid sudah diisi atau tidak, itu bisa terjadi. Yang kami khawatirkan apa yang dinarasikan dalam sebuah video bahwa 500 orang yang disuntik tadi seluruhnya kosong. Nah ini yang sebenarnya kita akan melakukan konfirmasi dan pendalaman kalau memang banyak yang dilakukan penyuntikan dengan kosong. Kami khawatir bukan faktor silap ya. Mungkin ada hal-hal sengaja atau yang lain ya. Ini yang perlu kita lakukan, tapi sementara dari hasil yang dilakukan oleh ID setempat itu memang masih satu orang yang terekam dalam video yang dilakukan penyuntikan diduga dilakukan penyuntikan dengan kondisi squid yang sedang kosong, tidak terisi vaksin. Baik, nanti kita mungkin juga minta Dr. Daeng untuk bisa menjelaskan apa dampaknya sebenarnya jika orang kemudian disuntikan suntikan kosong tersebut atau vaksin kosong tersebut. Kemudian juga Pak Yarsami bisa memberikan tinjauan hukum karena ini dokter kita sudah melakukan atau sudah memberikan permintaan maafnya. Apakah kemudian ini bisa menghapuskan sanksi kepadanya, nanti mungkin bisa dijelaskan. Baik. Pak Ayar, kami akan jeda, saat lagi kami kembali.